Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya megahkan, malam-malam ada informasi yang sangat menarik. Mudah-mudahan masih pada bangun. Karena baru beberapa menit yang lalu tayang videonya tentang respons Presiden Jokowi melalui Ari Dwi Payana sebagai koordinator staf sus Presiden. Beliau mengungkapkan jawaban Presiden Jokowi terhadap surat yang dilayangkan oleh Profesor Mahfud MD terkait dirinya diumumkan sebagai calon wakil Presiden Ganjar Pranowo. Kita dengarkan sama-sama apa jawaban Presiden Jokowi. Melegakan atau menegangkan kira-kira? Merestui atau bagaimana? Kita cek sama-sama ya. Selamat malam. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Oktober 2023, Menko Polhukam Bapak Mahfud MD telah mengirimkan 3 surat kepada Bapak Presiden. 3 surat tersebut sudah diterima secara langsung oleh Bapak Menseknek di kantor Kementerian Sekretariat Negara tadi sore. Ada 3 surat yang dikirim oleh Menko Polhukam kepada Bapak Presiden. Surat pertama adalah terkait dengan permohonan Menko Polhukam untuk menghadap Bapak Presiden, melaporkan posisi beliau dicalonkan sebagai cawapres. Yang kedua adalah surat permohonan persetujuan dari Bapak Presiden untuk dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik sebagai cawapres pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dan yang ketiga adalah surat permohonan untuk izin cuti selama 1 hari pada tanggal 19 Oktober 2023 saat Bapak Mahfud MD memerlukan itu untuk pendaftaran cawapres ke KPU. 3 surat yang dikirimkan oleh Bapak Mahfud MD sudah diproses dan dilaporkan oleh Bapak Menseknek kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada Bapak Menseknek untuk menyetujui permohonan dari Bapak Mahfud MD. Persetujuan pertama adalah terkait dengan permohonan persetujuan untuk dicalonkan oleh partai politik dan dan gabungan partai politik sebagai cawapres, dan yang kedua adalah surat persetujuan untuk izin cuti selama 1 hari tanggal 19 Oktober 2023. Bapak Menseknek telah memproses secara administratif persetujuan dari Bapak Presiden, dan pada malam hari ini surat persetujuan itu sudah dikirimkan oleh Bapak Menseknek kepada Menko Polhukam dengan tembusan kepada KPU RI dan juga Bawaslu RI. Sedangkan surat permohonan Pak Mahfud MD untuk menghadap Bapak Presiden akan dijadwalkan setelah Bapak Presiden kembali ke tanah air dari kunjungan kerja ke RRT dan juga Arab Saudi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah, restu Jokowi menyertai. Lega rasanya. Jelas ya bahwa Presiden Jokowi merestui pencalonan Profesor Mahfud MD. Jadi jangan digoreng-goreng. Nasib Prabowo gimana ya? Sekarang itu para pengamat sedang berbicara sangat tajam sekali. Persoalan Prabowo Subianto yang gambling karena kemarin-kemarin mengharapkan Gibran menjadi wapresnya dengan harapan mungkin memecah suara Ganjar di Jawa Tengah. Harapannya kan itu. Cuma saya satu kali lagi masih punya keyakinan kuat bahwa Gibran tidak akan mau. Ya, Gibran tidak akan mau, apalagi melihat reaksi publik sekarang kepada Presiden Jokowi dan keluarganya. Ini yang akan menjadi pertimbangan sangat kuat sekali.
bagi Prabowo dan bagi Gibrannya dan bagi Presiden Jokowinya. Tapi yang jelas ketika Presiden Jokowi sudah merespons dengan gamblang ya, bahwa beliau merestui pencawapresan Profesor Mahfud MD, dan artinya kita harapkan dukungan beliau, support beliau juga full kepada Ganjar Pranowo, tidak seperti yang dirumorkan sampai sekarang. Itu harapan saya, samakan harapannya. Kita berharap semua para pendukung Jokowi dulu yang kompak, oke lah nggak apa-apa sebagian pindah ke selain daripada Ganjar, tapi mayoritas saya yakin tetap masyarakat pemilih Jokowi tadinya akan beralih mayoritas ke Ganjar, tidak akan ke Prabowo. Adalah sebagian, ya paling organ-organ inti yang inti relawan maksudnya, yang memang dia punya kepentingan, yang mudah-mudahan juga sama punya jaringan sampai ke bawah bisa mengakomodir masanya. Tapi tetap kekuatan itu ada di daerah menurut saya, bukan di pusat. Kekuatan massa itu ada di daerah, dan pada akhirnya masyarakat juga akan sangat realistis di dalam melihat fakta. Masyarakat di bawah nih ya, di daerah-daerah. Karena kan kalau projo ya hanya pengurus projo, ketuanya segala macamnya, pengurus-pengurus intinya berapa sih, tetap menggunakan kekuatan di daerah. Samawi pun sama, menggunakan kekuatan-kekuatan di daerah. Nah, kalau kemudian kekuatan di daerahnya sudah punya kesadaran bahwa manifestasi dari Jokowi adalah Ganjar, copy paste dari Jokowi adalah Ganjar, maka saya punya keyakinan pada akhirnya publik maksudnya pendukung Jokowi akan meyakini bahwa karakter Jokowi adalah sama dengan karakter Ganjar. Sikap Jokowi adalah tidak jauh beda dengan sikap Ganjar, gitu loh ya. Sehingga susah membayangkan bila memang mendukung Jokowi karena etikanya, karena akhlaknya, karena adabnya, lalu beralih dukungan kepada orang yang jauh sekali dengan karakter dan sifat Presiden Jokowi. Pada akhirnya menurut saya masyarakat bakal ada pada titik kesadaran itu. Ya, pada akhirnya masyarakat akan berada pada titik di mana melihat cerminan Jokowi, kalau tidak sama persis ya minimal tidak jauh berbeda. Bedanya tidak jauh. Kalau Jokowi dengan Prabowo itu jelas sesuatu yang beda sekali secara sifat dan karakter. Wah, jauh beda. Ya, beda banget. Makanya susah membayangkan menurut saya kalau memang dia mendukung Jokowi secara tulus karena melihat adab, melihat akhlak, tutur kata, sopan santun. Susah saya bayangkan memberikan pilihan kepada orang yang jauh sekali secara adab, akhlak, dan karakter dengan Jokowi. Ya dari ketiga itu yang mirip-mirip ya hanya Ganjar. Maka pendukung Jokowi yang satu kali lagi mencintai, memilih Jokowi karena karakternya, itu ya pastinya akan beralih ke Ganjar Pranowo. Itu sih bayangan saya. Saya punya keyakinan pada akhirnya masyarakat akan punya kesadaran itu. Menurut kalian seperti apa? Jadi poinnya Jokowi merestui. Dan saya masih punya keyakinan Jokowi bakal berada di dalam dukungannya kepada Ganjar Pranowo meskipun tidak disebutkan. Tapi pada akhirnya akan kelihatan jelas posisi Presiden Jokowi di mana. Oke. Saya masih optimis seperti itu.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.